Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله منه جهنم مسيرة 100 عام صدق الله وصدق رسوله أما بعد. Tokoh agama, tokoh masyarakat yang tiang muliakan, hadirin hadirat rahimakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang salah satu syarat yang perlu bersyukur adalah banyak mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Kalau kita pandai bersyukur rujuk nikmat Allah Subhanahu wa taala, sebab syukur itulah segala macam nikmat yang telah kita rasakan dan telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita akan dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipeliharanya itu tidak hanya di dunia, bahkan sampai akhirat kelak. Kalau kita pandai juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat-nikmat itu. Ditambahnya juga tidak hanya di dunia, tapi juga sampai di akhirat kelak, mudah-mudahan ditambah dengan surga bighairi hisab. Karena Allah Subhanahu wa taala bermanik, la in syakartum la azidannakum. Namun cekat syukur rujuk nikmat sesikican manik Allah pasti tak rombok nikmat kesenuh. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Lagu namun dek tahu syukur jak, nanti azabku sangat pedih, firman Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, tiang pelungguh termasuk orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kehadiran tiang pelungguh di masjid niki salah satu tujuan endah dalam rangka kita bersyukur ojok selapuk nikmat sadican. Naen sehat, syukurin dengan cara lampak teliti ngaji. Penentang kesehat, syukurin dengan cara jauh dek penentang niki seri ulangan. Kentok sehat, syukurin dengan cara tiang pelungguh kadun dengah pengajian makin. Alhamdulillah tiang pelungguh termasuk orang yang pandai bersyukur. Ibu hadir ngaji makin. Searan tu hadir ngaji le bulan Ramadan niki boleh lalu pahala. Malik Nabi, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu bi kulli qadamin ibadatan sana. Saya hadir le majlis pengajian le bulan Ramadan. Kataballahu bi kulli qadamin ibadatan sana. Allah Subhanahu wa taala yakni can dengan senuh pahala setiap lengkang senuh semakan ibadah setahun. Ia pahala. Menghadiri majlis ilmu di samping pahalanya besar, menghadiri majlis ilmu juga merupakan salah satu cara tiang pelungguh untuk memperoleh ketenangan jiwa. Tenang hati dalam hadir majlis ilmu. Jiwa kita tenang,
insya-Allah tubuh kita juga makin sehat. Karena salah satu obat daripada hati yang gundah gulana itu adalah menghadiri majlis ilmu, dengar pengajian. Manik Nabi majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Lamun dengan hadir di masjid di rumah Allah, yatluna kitab Allah wa yadarasunahu, baca Quran atau dengar pengajian tentang Al-Quran dan hadis, illa nazalat alaihimus sakinah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan ketenangan ke dalam hatinya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmatnya kepada orang yang hadir di majelis ilmu itu. Wa khafathumul malaikah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan malaikat yang mengelilingi orang yang hadir di majelis ilmu itu. Jadi kalau kita hadir di majelis ilmu, kita akan diberikan ketenangan jiwa. Yang kedua, Allah SWT akan menurunkan rahmatnya. Yang ketiga, malaikat akan turun untuk mengelilingi kita, menjaga kita. Mudah-mudahan tidak hanya di dunia kita dijaga oleh malaikat, tapi sampai akhirat kelak kita diantar menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Obat hati selain menuntut ilmu supaya kita jiwa kita tenang juga adalah membaca Al-Qur'an. Apalagi makin les 10 terakhir niki ia tanjuran gati luwe baca Quran. Soal bulan Ramadan niki ia tahu intin, ia tahu bulan, ia tahu temoneng, ia tahu jantung. Di 10 terakhir bulan Ramadan, ia tahu berlimpah rahmat, kasih sayang, pahala Allah Subhanahu wa taala. Lagu kadang-kadang ia tak girang lalean isi manusia. Separuh di sebuah masjid awal doang dan rame, di mino akhir sampai gelai. Mall kaling dan rame, pekan dan rame karek dengan rawas THR doang. Sibuk si ciput, sibuk si renggi, sibuk si jajir. Kemudian kembe-kembe 10 terakhir niki pulunggo sami sibuk si jajir, sibuk si tangkung, sibuk si telu makan. Lagu ndak lupa isi malam dan hari bulan Ramadan itu juga dengan memperbanyak ibadah, karena jantungnya bulan Ramadan itu ada di 10 terakhirnya. Karena di 10 terakhir itulah kemungkinan terjadinya Lailatul Qadar, malam yang sangat mulia, malam yang khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Searan 1000 bulan niki lamun hitung 83 tahun. Mud sembayang le malam Lailatul Qadar semaket sembayang 83 tahun. Mud baca Quran le malam Lailatul Qadar semaket baca Quran 83 tahun. Boleh lalu pahala. Sedangkan umur tiang pulungguh niki belum tentu bau sampai 83 tahun. Lailatul Qadar niki khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndik narak Lailatul Qadar li umat-umat sebelum. Kembali soal laik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkabari ni si Allah Subhanahu wa taala bahwa umur umat-umat salaik, umur nabi-nabi salaik niki belo-belo. Nabi Adam 1000 tahun, Nabi Nuh 1000-an tahun lebih, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan lain sebagainya niki 200-an tahun ke atas rata-rata. Buat yang pelungguh dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kontek-kontekan umur. Di nomor tu doang kontek, kadang awak tendah kontek marat tiang niki. Nggih? A'maru ummati baina 60 wa 70, manik Rasulullah. Umur umat kena berkisar antara 60-70, wa qalilun man jawaza zalika, sekedik umat sak bau lewat 60-70. Lagu mudah-mudahan tiang pelungguh bila umur pita adalah sehat wal afiat. Nah jariya muntican Lailatul Qadar umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu tujuan adalah adik terbau kejar pahala umat-umat salai sambil umur. Coba adik bilang tahun mau Lailatul Qadar,
Puasa niki maut Lailatul Qadar semakin ibadah 83 tahun. Puasa lama insyaallah maut Lailatul Qadar semakin ibadah 83 tahun. Andin tiap tahun maut Lailatul Qadar mana misal 2 rakaat jaga tatgawai malam Lailatul Qadar. Bu kali pira 83 tahun kali 80 tahun umur pelungguh misal wah liwat wah lempung wah ruan umur umat salai. Ya bun, khusus Lailatul Qadar niki turun kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai keistimewaan kepada umat yang mulia, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka rugi tiang kulungguh kalau tidak mengisi malam-malam terakhir bulan Ramadan niki dengan banyak ibadah. Bu piran Lailatul Qadar niki Bapak? Oh memang malam Lailatul Qadar niki ndek tentuan piran tahu. Dinara Al-Quran sakena beta Lailatul Qadar jelas. Dinara hadis Nabi yang jelas menerangkan malam Lailatul Qadar jelo niki malam niki. Tapi hikmahnya adalah supaya kita mengisi malam-malam Lailatul Qadar itu, malam-malam akhir bulan Ramadan niki dengan ibadah. Mbeh jaga tahu. Walaupun ara ulama sakena malam Lailatul Qadar seno ele 10 malam-malam ganjil 10 terakhir bulan Ramadan. Arak sakena malam tanggal 27. Itu yakini malam Lailatul Qadar. Namun elek Masjidil Haram, ia tahun paling ramin Masjidil Haram, elek malam tanggal 17. Rame Masjidil Haram. Mundek telatan lalu tarawih je. Sekilo leman Masjidil Haram tak sembahyang tarawih. Peluk besar. Ini 2 kilo no masih. Bu ayat dan belok. Endah. Sejus dari ayat sekali tarawih ke Mekah. Niki sejus endah masjid niki. Amun tiang belum guys sejus jangan 2 telu ya masih. Tebelin di si jamaah, okay? Nah, bisa kemampuan. Masjidil Haram dia dengan mulan belok leman lain konut doang setengah jam ke Masjidil Haram sehingga dengan lamun konut ke Masjidil Haram paling genti mentai tama ima kanan tai panggal ima kanan ima kiri karing tai panggal dua-dua mau lepas membeli imam belok lalu terus neman duduk lalu belok Masjidil Haram lagu arak belokan Malik si sembahyang tarawih, sembahyang gerhana bulan, belokan Malik. Sembahyang gerhana bulan niki kan 2 rakaat, lagu setiap rakaat 2 kali ruku, 2 kali baca Fatihah, 2 kali baca ayat. Bu ayat sasi kadu le sembahyang gerhana bulan le Makkah niki itu surah Al-Baqarah sampai Ali Imran. Itu kan 2 juz setengah itu. Belum lalu. Ini 2 rakaat niki sampai sejam. Wah ketiang. Membayang gerhana bulan. Pertama kali datang di Mekah. Le kas bangi sekamat. Ya, kamat apa ni batur? Bayang beta aku jak kulit un. Mau sembayang tiang, selung-selung gerhana bulan. Lah no bedo. Itu mundur nir semal. Dengan linsir doang lidahket, nir semal kalah itu kan. Selung-selung dengan ayat doang surat sin baca Al-Baqarah sampai Ali Imran belu. Kan sejaman gawe 2 rakaat ini. Ini Masjidil Haram. Alhamdulillah tiang pelungguh jauh walaupun santi Al-Baqarah dari ayat mana-mana Al-Had sampai An-Nas insyaallah pahala loi tetap niki. Rajin-rajin betrawih niki. Karena pahala kita tarawih itu luar biasa. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Lamun tegiran sembahyang tarawih, bilang malam sembahyang tarawih, isi Ramadan dengan ibadah-ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Loe-loe dan baca Quran. Dek tahu baca Quran tiang bapak misal ya kan arak Al-Quran isi tapal
Be sitapal, ya Al-Fatihah sitapal kan. Mana-mana niat ulang-ulang. An-Nas jaga sitapal, ya ulang-ulang. Baca Quran masih aran. Al-Falaq jagaan. Qul huwallah jaga. Namun baca qul huwallah 3 kali kan semakin baca Quran sebungkul. Niki. Al-Quran niki diturunkan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan karena Allah butuh firman-Nya dibaca oleh manusia. Bukan karena Allah butuh kepada pujian kita. Tapi justru Al-Quran itu diturunkan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan Al-Quran sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk, kita tidak akan tersesat jalan. Karena diberikan petunjuk mana jalan ke neraka, mana jalan ke surga, mana yang benar, mana yang salah, be jalan kebahagiaan, be jalan kesengsaraan. Dijelaskan dalam Al-Quran. Al-Quran diturunkan sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Maka Al-Quran ini manfaatnya bisa dirasakan tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Ada manfaat di dunia, manfaat di akhirat. Namun rajin baca Quran, apalagi di amalan isin Quran. Manfaat membaca dan mengamalkan Al-Quran di dunia apa? Al-Quran itu bisa jadi obat. Bisa jadi obat. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Al-Quran itu diturunkan sebagai obat dan bentuk kasih sayang Allah kepada orang beriman. Angka manik Nabi di sebuah hadis, alaikum bisyifa'ain. Harus berdua obat seharus siap manik Nabi. Harus berdua obat seharus siapan. Adik bisa sehat awak manik Nabi. Mbe 2 obat seharus siapan tetap. Al-asalu wal Quran manik Nabi. Tetap siapan 2 obat. Al-asal madu wal Quran dan Al-Quran. Al-asal madu. Matulani kena, ndik bermadu je. Okey, ndak salah faham lawan. Oh, disuruh bermadu si bapa. Madu artinya lani, minuman madu. Yang kedua Al-Quran itu bisa jadi obat. Obat zahir maupun obat batin. Lamun susah-susah hidup baca Quran, insyaallah tenang hati. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Dengan kita membaca Al-Quran, mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati kita menjadi tenang. Hati kita terjauh dari gundah gulana. Lamun tenang hati, tenang jiwa raga, tenang roh kita, jiwa kita tenang, insyaallah anggota badan kita juga sehat. Lagu baun kadu mentera nendah. Mentera awak misalnya kedantok bijajarin baun kadun mentera. Arak dengan sakit tulun baut kadun mentera. Baut jerewat Al-Quran ini. Yang kedua, Al-Quran itu bisa jadi sumber rezeki, bisa jadi pembawa rezeki. Jadi ndak salah paham tiang pelunggu, ndak parah te usaha doang membawa rezeki, ndak parah de lalu nambah lalu nowong, ndak parah de lajuk Malaysia doang mendatangkan rezeki. Membaca Al-Quran, wirid, zikir niki endah mendatangkan rezeki. Ia cara berusaha pendatang rezeki niki. Nggih. Salah satu amalan bacaan dalam Al-Quran yang bisa mendatangkan rezeki itu adalah membaca surat Al-Waqiah. Itu amalan niki, telap murah rezeki. Yang sampun kojok tu Kalimantan. Kalimantan. Ndik lalu jajah sawit, lalu ngaji. Ada undang kelai Kalimantan. Bagian tanah bumbu aran Kalimantan Selatan. 5 jam perjalanan leman bandara. Lihat tengah perjalanan dait tiang subuh pondok pesantren. Oleh gati.
Masjidnya dah pelik. Masjidnya besar. Pertama juk masjid sana. Pertama juk jeding mewah. Pertama juk masjid mewah. Berdua santri ribuan. Bayang maghrib tiang itu. Kangkah sembahyang maghrib. Santri-santri niki baca surat Al-Waqiah. Al-Waqiah Al-Muluk. Yang cerita si Ustaz Salib tu. Bapak laik pondok pesantren ni luwek dengan keriahan. Kemben pun keriahan, lain gawah letih si. Bu pendiri ni pina masjid leman awal. Keriah si dengan bele mana mau kepe, gawah tuan pina masjid, tuan pina pondok pesantren. Bu makin tebangaan si dengan si belik. Ternyata setelah dia pikir-pikir, santrinya itu mengamalkan surat Al-Waqiah, bilangkah maghrib, bilangkah sembahyang. Oh, itu yang menyebabkan mungkin insya-Allah pondok pesantren itu makin berkembang terus. Ya, sinamalan bilangkah maghrib, bilangkah subuh surat Al-Waqiah niki. Ya pun santri itu Lombok Timur, ya dan tiang tena. Santri setelah tiang pulang dari Kalimantan niki. Pokok makin sebelum mulai ngaji harus baca surat Al-Waqiah. Ada yang kembe, ada yang murah rezeki pondok pesantren, ada yang murah rezeki guru, ada yang murah rezeki sida pada santri anda, ada yang di foto sekolah. Tentu setelah tiang baca surat Al-Waqiah bersama santri tiap waktu, alhamdulillah santri niki rata-rata melanjutkan ke perguruan tinggi arah doang rezeki. Nggih, niki manfaat Al-Quran di dunia secara langsung cash. Kalau manfaat Al-Quran di akhirat juga banyak yang berhubungan dengan alam akhirat. Manik Nabi man qara'a iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Pada girang-girang baca Quran soal Al-Quran niki yang datang lemak le jelo kiamat, yang tolong dengan sagirang baca lain di dunia. Ia jauh tujuk surga lemak Quran senu. Nggih? Ia jauh tujuk surga. Apalagi biji jari niki harus cekat baca Quran. Dan salah satu yang bisa membuat orang masuk surga bigari hisab manik Nabi, kalau kita rajin membaca Al-Quran, itu salah satu kunci supaya kita termasuk orang yang masuk surga tanpa diurus, masuk surga bigari hisab. Dan salah sopuk cara yang pelungguh berbakti jog dengan tawak. Lamun arek dengan tawak masih hidup atau dengan tawak nina mama wah mati telang. Salah sopuk cara berbakti paling solah nojok dengan tawak adalah rajin-rajin baca Quran dan mengamalkan isi Al-Quran. Kembali soal lamun tiang pelungguh sejari biji jari rajin baca Quran, amalan isi Quran, apalagi dihafal Al-Quran, albasallahu walidahu tajun yaumal qiyamah. Gara-gara tiang pelungguh sejari biji jari cakat baca Quran, hafal Quran, amalan isi Quran, dengan tawak lemah di akhirat akan memperoleh kemuliaan, dikasih penghormatan yang tinggi. Dengan tawak sabedoi biji jari cakat baca Quran. Dengan tawak sabedoi biji jari amalan isi Quran. Dengan tawak sahafal Al-Quran biji jari maju suruh berderet. Bun tempuh dan sekek pasangan mahkota niki marak raja-raja mahkota niki ndek kode-kode mahkota yang mewah yang bercahaya, dauhu ahsanu min diya'i syamsi, yang mana cahaya mahkota itu lebih bersinar dibanding cahaya matahari. Angkat cemoh dengan tawak klaim ahli akhirat, lamun tiang bulungguh cekat baca Quran, amalan isin Quran. I cari berbakti niki. Timak leman makin. Namun tiang bulungguh sejari biji jari rajin baca Quran, maun hadiah pahala jog dalam kubur. Bulungguh sejari biji jari baca Quran, sembahyang tarawih, maun bagian dengan tawak. Kembali karena waladil saleh
anak yang soleh, itu adalah salah satu amal jariah yang akan terus mengalir pahalanya kepada orang tua walaupun dia telah meninggal dunia. Apalagi di bulan Ramadan. Wa amaluhu mudha'afun. Di bulan Ramadan niki amal pahala dilipat gandakan. Mun sembahyang wajib di bulan Ramadan semakin sembahyang wajib 70 kali le luah bulan Ramadan. Mun sembahyang sunat le bulan Ramadan semakin sembahyang wajib le luah bulan Ramadan. Dia pahala ni. Lamun baca Quran di bulan Ramadan jauh kebalik pahala dibanding baca Quran di luar bulan Ramadan. Nggih? Nah niki. Ya perlu rajin-rajin membaca Al-Qur'an. Ya kena manik Nabi wa amaluhu mudha'af. Itu pahala dilipat gandakan di bulan Ramadan niki. Ya perlu isi membaca Al-Qur'an di 10 terakhir niki kita malam Lailatul Qadar macam. Okey. Jadi di antara cara ni, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya bahwa sebagai bentuk kemuliaan dan penghormatan kepada bulan Ramadan, di bulan Ramadan niki tertutup pintu neraka. Ghulliqat abwaabun nar, ditutup pintu neraka. Wa futihat abwaabul jannah, di bulan Ramadan ini dibuka pintu surga. Wa suffidat syayatin, dan di bulan Ramadan ini setan dibelenggu. Sekon setan makin. Jadi di nara setan ngerama makin. Bet seko. Jadi lamun nara dengan paling puntik batur dia gara-gara setan. Munara dengan paling motor batur dia gara-gara setan. Munara dengan gawe dosa di bulan Ramadan dia gara-gara setan. Dah salahan setan doang. Kadang ngerumun setan iki. Manusia seni adik aku baik sih salahan di gawe dosa. Nah ni pada serius di bulan Ramadan mungkin di tetap gawe dosa je. Berarti dik aku doang ben gawe dosa tapi karena hawa nafsu. Dek? Oh, boleh mak demi lebaran kan 2 jelut, 3 jelut di lebaran. Lepas setan itu je malik. Dimin sekedar lepas sekon setan kumpulan rakyat. Gedek muan setan di bulan julu lebaran. Kumpul lapung rakyat. Kumpullah raja-raja setan, tentera-tentera setan, iblis ni. Apa kena tuan raja sini ke gedak rua ni sabang setan dua sabang ni kan kumpul ara apa tuan raja pun keseruk kumpul sini rua sabang amti belum mara sabang setan dua sabang namun setan dengan mana tak ada berkumpul lamna ni raja iblis jelo seni jelo lebaran seni selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wah tampunan dosa bersih leman dosa. Nah ni aku ni kemele angat umat Nabi Muhammad ni bersih leman dosa. Nah ni nyebar juk seluruh bumi ni. Tenak umat Nabi Muhammad gawe dosa malik. Setan niki arak tak bu contoh. Betat bu contoh. Dia enggak pernah putus asa menggoda manusia. Bersih manusia malik goda. Bersih malik goda. Mundik man tamu ju dalam kubur masih tuang goda manusia berberepe kepacu, berberepe kebersih nunin setan. No, angkat pelungkuh hendak sebagai umat manusia, umat beriman, jangan bosan-bosan membersihkan diri. Kotor, berdosa, malik bersihan. Berdosa, bersihan. Dosa tobat, dosa tobat. Ndak kena wah kedong. Ada wah kedong kita zaman ni wah berembilang jelo doa ni baik. Dekah berjumat leman lain dek tobat-tobat wah kedung jadi neraka doang ke aku jawaban ni wah. Jangan bilang begitu. Karena sebelik-belik dosa manusia pasti ampunan si Allah SWT lamun bertobat. At-taibu minaz zambi kaman la zambalah. Orang yang berdosa itu
Ketika dia taubat, maka Allah SWT akan mengampuni dosanya sebesar apapun dosanya. Tidak kena wah kedung, tidak kena wah tedoan terbaik. Tak. Lagu timak dia taubat, bapak malik tergawe dosa. Nah, contoh marak kaca di kaca diki, kembeen pun bersih, sinsak telak tetap terbersihan. Mobil kembeen pun bersih, sinsak terbersihan lalu depan. Ndak terkena ada ndek kebersihan le mobil setian. Masih jual ngani ke mandi le marun teremo. Ndek kebersihan mobil kedoan le baik. Masih jual sebeh-sebeh kepek. Nani pandi le maru remo. Ndak guna kebersihan. Ndak, jangan bilang begitu. Kenapa? Karena sekotor-kotornya mobil yang sering dibersihkan tidak akan sekotor mobil yang tidak pernah dibersihkan. Sekotor-kotor mobil girang depan di ndek sekotor mobil sandinuh depan. Sekotor-kotornya hati manusia, kalau dia sering dibersihkan tidak akan sekotor hati manusia enggak pernah dibersihkan. Sekotor-kotornya hati manusia yang sering bertaubat tidak akan sekotor hati manusia yang tidak pernah beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia perlu istighfar, sembahyang istighfar, ampunan, kebersihan dosa Allah Subhanahu wa taala, karena setan juga tidak pernah putus asa untuk menggoda kita. Nggih? Ya, setan niki macam cara. Paling luwih akal setan. Paling luwih akal. Lamun berangkat teman balik doang sing goda si setan. Bem lai ti lo ngaji. Ane dia lo ngaji. Belum ngaji. Lagu lawan dia baik. Lalu be ngaji tu lagu ni dia noh. Berdengah bareng tu misalun. Nggih? Lalu berjamaah. Lalu berjamaah mung dia mati le aku. Lagu ni dia noh husuk bareng. Lagu husuk. Di mamsa husuk ni dia noh zikir langsung oleh. Itu setan terus berusaha menggoda kita. Hingga kadang setan itu kelihatan godaannya bagus tapi membawa kesengsaraan. Ibu nara cerita niki. Cerita dengan rajin lalu berjamaah ujung masjid. Subuh waktu dengan seni yang lampak lalu berjamaah ujung masjid. Pasang tangkung, pasang kiring, pasang copong, lampak. Demi lampak lek tengah langan dait lorong ricak. Masalah langan jaga marah tiang baru, salah langan. Langan lorong lengi langan ricak langan. Belat langan tengah lorong salengi langan. Oh salah langan dia isi. Ustaz Mario bareh jatuh durian et langan. Sangara keduren doang. Oke, lagu aran doang jaga durian. Dari berangkat lalu jog masjid tengah langan dait na orang lengi orang becek di meliwat di orang becek niki kedesok repak lawu remong tangku aduh balik betul ke semayang baru ni oleh jog balik dimin oleh jog balik salin tangku. Ada masjid betul ke sembahyang mah berjamaah. Malik lampak aja ke masjid. Dait langan ricak malik. Kedebrak malik, lawu. Lah malik remong tangkung kiring basah. Tirau. Unolik malik. Salin tangkung, salin kiring. Ada masjid betul ke berjamaah mah dunah malik. Malik lampak aja ke masjid berjamaah. Lainan langan. Lagu langan salain dia dah rica musim hujan jaga ada. Limin liwat di langan saricak niki malik ke lauk ke deprak. Lagu sak ketelun ke lauk niki jak ndik langsung ke deprak jog bawah. Limin ke deprak lauk langsung dengan beh geleman datang bar-bar sangklap. Sangklap serokot. Selamatan burung lawu diminat selamatan den bau lawu den malik si dengan senang
Dia kenal. Dia min datang jebak masjid, dia entama dengan satu ulung baru sana. Dia entama juk masjid. Pun los ni jebak masjid yang kan tatung. Bu bangak dengan satatung sana. Ya saya tolong ke dia dia kenal. In tolong kadik-dik debra, pun atung juk masjid sampai masjid ni tamu masjid lalu. Menempuh. Delai situ. Saya situ ni sebenar. Duduk. Saya situ ni. Ada saling kenal. Supaya tolong teman. Duduk. Dia menjawab. Muku. Saya ketelu kali nun berketuan malik. Saya situ ni sebenar. Mam tolong ke baru juk masjid. Saya situ. Pun berjawab dengan senang. Oh aku ni iblis, setan aku ni. Kejut. Kira-kira pelungguh mulai kena mana saya sini ni iblis kan kemelas pelungguh. Oh aku ni setan, iblis. Kejut dengan saya. Ya berbeda Adam. Sida ni setan, iblis lagu sim tolong ke baru. Di kujok masjid adik-adik lawuk beli rawak sana. Belum jauh kujok masjid. Mula iblis kan dia metolong kujok masjid tu ni kan? Berbeda dah. Oh mene ni iblis. Tentu ni iblis, tentu setan. Mene tak ada buk tolong. Baru nyangkem sajuk masjid sana. Pertama kali masuk masjid, lawuk pertama kali nilangan no. Gara-gara melawuk bakat si ricak, saya lalu jok masjid. Gara-gara seno sintamunan selapu dosa mesti. Nah lawuk masa kedua di mejuk masjid, gara-gara melawuk seno, lantaran seno isin tampunan dosa sida, bagi tampunan dosa selapu keluarga. Nah sa ketelu, nangkep sajuk masjid sa telu kali, mungkin tak doa melawuk, tampunan dosa sida, tampunan dosa keluarga, tampunan selapu isin gobok seni, andin joreng selapu. Gobok joreng tampunan dosa. Nah iya sandik mele aku nu. Iya bok tolong nu ni. Kalau lah kebegoda aku jelo malam diktaran panas dendang diktaran subuh ke malam ke jelo awak berjelo aku si goda manusia dengan gawe dosa ni. Gara-gara kamu hal awak sini tampunan dosa manusia. Ndik rela aku ia buka tolong embaru. Iblis. Itulah cara setan. Berbicara ada nurut ada yang doy ancen tamu jok neraka. Ibn iblis lah yang kensa ndik milih sujud jok Nabi Adam. Usjudu li Adam. Iblis sujud jok Nabi Adam. Dia milih sujud. Ana khairum minhu. Saya enggak mau sujud ya Allah. Saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya ini lebih baik karena saya diciptakan daripada api dan Adam itu dari tanah. Api lebih baik daripada tanah. Dia milih sujud. Iya bun. Usir laknat iblis segulan leman surga. Lagu dimin laknat iblis surga leman surga. Dengan namun hatu usir leman balik ngengat-ngengat disemel kan? Dengan bersayang doa punggu apa-apa nun dia semal malik tulah. Iblis tosir leman surga tu suruh lalu laknat ngangas malik iblis. Ya Allah, okey saya enggak apa-apa dikeluarkan dari surga. Saya enggak apa-apa dilaknat ya Allah. Tapi saya masih punya satu permintaan ya Allah. Eknuna sedang sekek ya Allah. Apa tu penunasan iblis? Anzirni ila yaumi yub'atsun manik iblis. Nunas doang ya Allah. Ican gama umur kaji sampai hari kiamat. Ndik mati-mati. Fa innaka minal munzarin. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa iblis itu. Okey, enggak apa-apa kamu bisa hidup sampai hari kiamat. Niki jadi pelajaran jok pelungguh. Kembali iblis bani berdoa juga Allah SWT padahal sudah terlaknat. Karena walaupun iblis itu terlaknat, di dalam hatinya masih meyakini bahwa Allah itu maha penerima segala doa. Yakin iblis itu kalau Allah itu maha pengasih, maha penyayang dan penerima segala doa.
Itu yang membuatnya dikabulkan doanya oleh Allah SWT. Ini pelajaran juga yang belum. Jangan sampai ketika kita berdoa kepada Allah, iblis lebih yakin kepada Allah daripada kita umat Nabi Muhammad SAW. Maka salah satu kunci doa itu diterima adalah kalau kita yakin bahwa Allah pasti menerima doa kita. Sebagaimana iblis juga sangat yakin bahwa doanya pasti dikabulkan oleh Allah dan benar-benar dikabulkan. Maka iblis itu bisa hidup sampai hari kiamat, tidak bisa mati. Lagu iblis nikmati, tapi nak sakit dia tahu, tapi nak penang dia tahu, tapi nak setelah panas, tapi nak kurus tahu. Berbicara penyerakak setan. Cara penyerakak setan adalah ibadah, baca bismillah sendimat berkelur, baca hamdalah setelah berkelur. Dia cara ni. Lamun tendik baca bismillah sendiman berkelur, ndik baca hamdalah setelah berkelur, isin siri mokoh setan. Isin siri sehat. Lagu lamun baca bismillah sendiman berkelur, baca hamdalah setelah berkelur, jak kurus setan dia mau mangan. Lagu arah dengan sikti yang kedua. Girang baca bismillah sendiman berkelur, sendiman enam. Tiang jaunin. Lamuk berkelur ndik baca bismillah onen. Ada gembe, ada milu setan mangan berkelur. Nah, bare di enam buk baca bismillah. Gembe enam buk baca bismillah. Ada yang sak kemalat setan. Den di minu haloi sin mangan ding enam laling kemalat setan sengaja. Lakukan setan jangan ding kemalat marah itu kan. Ya. Ya benar cerita setan mokoh badait mikir setan kurus. Setan mokoh beketuan dok setan kurus. Batur berme tak ada hamsi dia ke kurus munin setan mokoh. Aku jak sehat mokoh kene munin. Kembik mengkurus lalu semeton. Oh aku berkurus lalu munin setan kurus dia. Dengan sesi kurus ini dengan pacu. Dimin berkelur bacaan bismillah. Dimin setelah berkelur bacaan hamdalah. Dimin ngenem baca bismillah. Dek mau ngenem dek mau berkelurunin setan. Dimin tamu jok balik bacaan bismillah. Dek mau tamu jok balik. Sangkok teras tok momot ketelihan. Dimin barang bikin balik baca bismillah. Wah aku tak mau je doang memang jauh. Nyen tahu kembing. Ya berkurus dengan pacu siktur. Mesti dia jauh kah setan mokoh bercerita mokoh. Oh aku jabuk mokoh sana dengan dikirang baca bismillah. Dimin berkelur dia baca bismillah, dia baca hamdalah. Dimin berkelur ngenam dia baca bismillah. Miluk ngenam miluk berkelur. Tamu joget yang dia baca bismillah, miluk tamu. Par mikis nina dia baca bismillah, ya miluk sekedi-kedi. Ya bermokoh aku. No, penting baca bismillah ni. Manik Nabi, ya bahayat atau ya tak kurang kelamut dia baca bismillah. Di setiap pekerjaan baik. Kullu amrin zibalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Segala pegawai yang solah mendetawali si bismillahirrahmanirrahim bahwa abtar itu barokahnya enggak ada, terputus. Jadi lamun dia baca bismillah sendiman berkelur, dia baca bismillah sendiman ngenam, ia sindik barokah makanan minuman niki. Lamun makanan minuman dia barokah mengalir di darah kita, ia sebab darah kita kurang barokah. Iman kurang barokah, penentang kurang barokah, kentok kurang barokah, balung kurang barokah. Namun kentok kurang barokah, abot dengan solah. Pengajian abot, dengan baca Quran abot, salengi je teman. Tanda naik dia barokah, dia nak solah, abot, dia nak lengi je lah. Tanda
penentang dek barokah. Amun seriuk Al-Quran, seriuk solat abot. Den melek mun seriuk lengi je jelah. Ia orang kurang barokah ni. Lagu lamut baca bismillah sendiman berkelur, baca bismillah sendiman ngenam, baca hamdalah setelahnya, maka jadilah makanan itu barokah. Jadilah minuman itu barokah. Namun makanan minuman itu barokah masuk ke dalam tubuh kita, jadilah mata kita barokah. Mun penentang barokah, demen serius salah, demen serius Quran. Amun kentok barokah, sulit dengah selengi-lengi. Lamun dengah sesolahnya jelas. Nain barokah, lamun melangkah ujuk saharam den mele. Melangkah ujuk sasolah aja jelas. Ieu tanden nain barokah. Ima sabarokah bitande. Lamun demak motor batur maling den mele, gawe lengi den mele, gawe dosa den mele. Mun demak Quran, buka Quran, priapan selakian, pinak bupi jok semama, itu berarti tangannya barokah. Ieu tande. Maka salah satu kunci bijajari niki mun mele berdua bijajari pacu soleh solehah, didik dia dari kecil supaya terbiasa sendiman berkelur, baca bismillah, setelah makan baca hamdalah, sendiman ngenam baca bismillah, setelah ngenam baca bismillah. Kalau dia begitu caranya anak kita, jadilah darahnya barokah, jadilah kakinya barokah, jadilah matanya barokah, telinganya barokah, sehingga ketika anggota tubuhnya digunakan untuk kebaikan, dia cepat gawe lengi jangan mele. Rajin lu sekolah, rajin dengan pengajian, mara niki sibuk jauh kertas niki, bebareh oleh-oleh tiang lakun dan tangan bareh, dan tangan bareh. Nggih. Rajin nete ngaji. Ajah bijajari niki. Ada nete ngaji, mun harap pengajian. Harap pengajian Maulid suruh dah. Baru iya suruh ni sogol kanak-kanak kudu. Dua tu. Angkat mensuruh ke anak sogol ni yang kena panitia. Ada masih jual tedem dong kawin bapak tu dulu ni. Aduh, ni kembe ni kena solah. Ya cara dit. Lamun Turki jani ke tenak ni berjorak no masjid. Ada sebiasa kanak ni kita aik masjid sehingga ketika dia dewasa nanti dia sudah terbiasa dengan pengajian, dengan tarawih dan lain sebagainya. Okey. Nah, mungkin sekedar ini yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Mudah-mudahan ruwet sak kumpul marak makin niki ieu tat kumpul lemak lek surga. Ya. Soal manik Nabi le sahabat, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Lamun meliwat elek kebun surga, mampir di situ. Sahabat berketuan, Nabi kena surga, kebun surga le dunia niki ya Rasulullah. Oh, dua kebun surga le dunia niki. Pertama khilaqul ilmi wa khilaquz dzikr. Dua kebun surga le dunia yaitu majlis ilmu pengajian marak niki, dan yang kedua majlis zikir. Dengan sakumpul ngaji, dengan sakumpul zikir. Dua kebun surga di dunia. Lamun kanti girang kumpul di kebun surga selamat hidup di dunia, ia tanden insyaallah tiang pelungguh adalah calon-calon penghuni surga yang hakiki dan kekal nanti di akhir. Mudah-mudahan buat sakumpul makin niki ia terkumpul lemak di surga. Mudah-mudahan marah entar sakumpul bagi keluarga berbuka bersama, ia entar berkeluar bersama nanti di surganya Allah SWT. Karena Allah SWT telah menjanjikan pada orang yang puasa itu janji tertinggi, yaitu janji inda liqa'i rabbih, berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Ramadan kali ini bukan Ramadan yang terakhir bagi kita. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan Ramadan selanjutnya dalam keadaan utuh bersama keluarga, anak cucu kita. Panjang umur fi taatillah, sehat walafiat zahir batin, mendapat husnul khatimah, mendapat kebahagiaan dunia akhirat, masuk surga bighairi hisab.
آمين يا رب العالمين. والله أعلم بالصواب، والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، وتفرقنا بعد هذا تفرقا مباركا معصوما. حسنت نفسي وإياكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا، ودفعت عني وانكم السوء بألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ادخلنا الجنة مع الأبرار بغير حساب يا عزيز وغفار يا رب العالمين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.